Shalom, bungi melo laku kita solanasang, siulu dan puang Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini kita boleh berjumpa dan kembali bersekutu dalam sehati dalam doa. Salam sehat untuk kita semua. Mari dengan segala kerendahan hati, kita ada di hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kita. Mari kita memuji Tuhan. Bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan. Dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Disalib pada bukit Kalvari. Firman Tuhan pada malam hari ini akan kita dengarkan dan kita renungkan, terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Malam ini kembali kami dihimpunkan dalam persekutuan sehati dalam doa, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Kami mengucap syukur, kami akan boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami mohon, Engkau bimbing kami, Engkau kuatkan kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan berkati hamba-Mu yang malam ini akan memberitakan firman-Mu.
Terpujilah Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Begini bunyi firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Amin." Upah mengikut Yesus. Tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang upah adalah sesuatu yang kita dapatkan dari sebuah pekerjaan, dari sebuah pengabdian yang kita lakukan dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai tanggung jawab kita. Kalau kita adalah seorang pekerja, maka tentunya kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan upah, akan mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Kalau kita adalah seorang yang sedang mengembangkan usaha, kita mengharapkan ada hasil yang kita dapatkan. Sebagai jerih lelah kita, perjuangan kita, kerja keras kita, hasil itu tentunya adalah sebuah upah bagi kita. Nah, bagaimana dengan mengikut Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang Petrus dalam pembacaan kita tadi tidak bertanya kepada Yesus, "Apakah upah kami mengikut Engkau?" Namun dalam bahagian ayat pertama, ayat 28 pembacaan kita tadi, Petrus hanya mengatakan kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Ya tentu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pernyataan Petrus ini berangkat dari apa yang sebelumnya terjadi. Dalam pembacaan kita sebelumnya, ketika Yesus berhadapan dengan orang kaya yang datang kepada dia dan menginginkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna. Namun ternyata begitu sulitnya orang kaya tadi untuk mendapatkan kehidupan yang Tuhan mau anugerahkan kepadanya, oleh karena ada hal yang mengganjal pada dirinya, yakni ia lebih menyayangkan harta yang ia miliki daripada mementingkan atau mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, Petrus mungkin berpikir bahwa kalau orang kaya tadi saja yang Yesus memberikan nasihat sulit masuk kerajaan sorga, padahal ia telah melakukan yang menurut dia baik, melakukan hukum Taurat. Bagaimana dengan mereka? Apa yang mereka dapatkan sebagai orang-orang yang mengikut Yesus selama ini? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menarik menjadi apa yang menjadi respons daripada Yesus atas pernyataan Petrus dalam pembacaan kita tadi. Bahwa kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Yesus memahami apa yang dimaksud oleh Petrus. Memang Petrus, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama dengan beberapa kawan-kawan yang lain, ketika mereka dipanggil oleh Yesus untuk mengikut Yesus, mereka begitu saja meninggalkan perahu mereka. Mereka meninggalkan orang tua mereka.
Mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka meninggalkan usaha dan bisnis mereka. Dan mau mengikut Yesus. Yesus tahu itu. Dan kalau Yesus menyatakan bahwa di balik pengorbanan, di balik kerelaan dan ketulusan untuk mengambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan, waktu, pikiran, dan tenaga, bahkan materi, bahkan diri sendiri dipersembahkan untuk Tuhan, semuanya itu Yesus mengatakan tidak ada yang sia-sia. Ketika itu semua kita persembahkan untuk maksud dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat pelayanan, lewat pekerjaan, lewat memberikan perhatian dan bantuan bagi sesama kita yang membutuhkan. Bahkan Yesus mengatakan, hari ini juga. Tidak hari ini juga. Ya. Bukan hanya hari ini juga, tetapi untuk kehidupan nanti. Jadi itu berarti saudara-saudaraku yang kekasih. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita nyatakan di dalam mengambil bahagian, di dalam berbagai pekerjaan dan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, semuanya itu tidak sia-sia. Tapi tidak berarti bahwa motivasi kita untuk memberi, baik diri kita, bahkan apa yang ada pada kita, adalah untuk mendapatkan upah yang besar dari Tuhan. Bukan itu. Bahwa kalau kita mengambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, kita berkorban dalam mengikut Tuhan, bahkan hal yang begitu bernilai bagi kita, kita relakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya itu sangat bernilai. Semuanya Tuhan akan berkati. Dan memiliki dampak kekekalan dari apa yang kita lakukan. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari mengambil bahagian dengan penuh ketulusan, tidak dengan hitung-hitungan, untung dan rugi, untuk sebuah hal yang akan menyatakan kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari mengambil bahagian dengan apa yang ada pada kita, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada pada kita. Karena semua yang kita persembahkan itu sangat bernilai, sangat berharga di mata Tuhan. Jadi, apa upah? Kita tentu tidak berbicara tentang upah untuk itu. Tapi kita mau menyatakan bahwa apa yang kita persembahkan, apa yang kita berikan, sebagai wujud syukur dan pengakuan kita atas kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam berbagai dinamika kehidupan yang kita jalani setiap hari. Paling tidak, jikalau kita bisa berada sampai pada saat ini, bukankah itu satu hal yang membuktikan tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari terus mengikut Tuhan dengan penuh ketulusan. Walaupun mungkin ada hal yang kita harus relakan, kita korbankan untuk kemuliaan Tuhan. Karena semuanya itu sekali lagi tidak sia-sia di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin firman-Nya. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah membimbing menuntun kami, menjadi sumber hikmat dan pencerahan bagi kami. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, agar hidup dan kehidupan yang Engkau anugerahkan ini adalah kehidupan yang di dalamnya kami senantiasa dengan penuh ketulusan mengambil bahagian dengan apa yang ada pada kami. Bahkan mungkin hal-hal yang begitu bernilai bagi kami, terkadang hari ini harus relakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, dan ini kami mohonkan kepadamu dalam kehidupan kami pribadi dan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai tanggung jawab, dalam berbagai usaha-usaha kami, dalam upaya kami mencapai hal-hal yang kami rindukan di dalam Tuhan untuk kehidupan kami. Berkati kehidupan anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhan iman dan jasmani mereka, di dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Berkati saudara-saudara kami dalam berbagai perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk hal yang lebih baik, rencana-rencana mereka, harapan-harapan mereka. Tuhan, kami yakin Engkau tahu yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan dan dalam masa pemulihan, dalam berbagai kelemahan dan sakit mereka, kami terus mendoakan, mohon jamahan kasih Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas pelayanan. Meskipun di tengah-tengah pandemik ini, kami merindukan Tuhan, bahwa kiranya ada ruang dan waktu di mana kami boleh berjumpa secara on-site dalam ibadah-ibadah kami. Berkati perjuangan kami, perjuangan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih untuk perkembangan-perkembangan yang semakin membaik di tengah-tengah kami menghadapi pandemik ini Tuhan. Berkati kami semua, jikalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Segala keletihan dan kelemahan kami, Tuhan pulihkan. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi 10 Jawa. Tuhan berkati kita senantiasa, menuntun kita di dalam Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap semangat, salam sehat, shalom dan bongi melo.